Benih yang dipakai pada penanaman ini adalah jenis Pioneer 18. Pemilihan benih bagus dan berkualitas sangat mempengaruhi karena akan memudahkan proses selanjutnya. Jika sudah ada, benih langsung direndam dengan air selama 15 menit. Setelah 15 menit, lihat mana yang tenggelam, itu yang ditanam, karena proses masuknya air menyebabkan benih tenggelam dan bisa mempercepat proses perkecambahannya nanti. Kemudian siapkan polybag yang berukuran 40 cm x 40 cm atau polybag 10 kg. Buka polybag hingga tidak ada yang melekat antar sisinya. Lalu lipat bagian atas polybag kurang lebih 2-5 cm. Lipatan ini bertujuan agar bibit yang mulai muncul tidak rusak ketika polybag terkena air saat drainase ataupun hujan yang membuat ujung polybag menutupi bibit tanaman. Lalu isi polybag dengan media tanam yang telah disediakan. Adapun media ini merupakan komposisi perbandingan 1:2 antara topsoil dan pupuk kandang kotoran lembu yang telah masak. Isi polybag 1/3 bagian polybag. Kemudian padatkan tanah dengan cara mengetok polybag hingga tanah di dalam polybag rata. Mengisi polybag hingga 2/3 bagian dan mengetrok kembali polybag. Isikan lagi tanah ke dalam polybag hingga penuh dan mengetroknya kembali. Tujuannya agar polybag nantinya lurus setelah diisi dengan tanah sehingga pertumbuhannya menjadi baik. Ambil benih yang sudah direndam tadi, kemudian buat lubang tanam sekitar 2 cm dengan jarak tanam 10 cm. Kemudian isikan benih ke dalam lubang masing-masing 1 benih. Selanjutnya tutup secukupnya dengan tanah dan jangan ditekan lama karena akan mengganggu proses perkecambahan. Setelah benih ditanam, dilakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Penyiraman diperlukan untuk perkecambahan benih. Setelah tanaman berusia seminggu, lakukan penjarangan ke salah satu tanaman pada polybag. Lakukan penyiraman rutin setiap pagi dan sore dengan menggunakan gembor. Untuk pemupukan awal dilakukan saat tanaman berusia 2 mst. Pupuk yang dipakai adalah urea, KCL, dan SP36 dengan dosis masing-masing 1,75 gram urea, 0,5 gram KCL, dan 1,1 gram SP36. Sedangkan untuk pemupukan kedua dilakukan saat tanaman berusia 8 mst atau 2 bulan. Jenis pupuk yang dipakai dan dosisnya sama seperti pemupukan awal. Pengendalian hama dilakukan dengan cara mekanik dan fisik. Kegiatan pengendalian hama secara mekanik dilakukan pada pagi hari dengan mengumpulkan ulat atau hama yang menyerang pucuk jagung, kemudian hasilnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Adapun cara pengendalian secara fisik yakni dengan memanipulasi faktor fisik lingkungan sedemikian rupa dengan membersihkan area di sekitar tanaman. Lakukan penyiangan pada setiap minggu. Buang gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman ataupun yang mengganggu pertumbuhan tanaman.
Tambahkan tanah pada tanaman jagung yang telah masuk ke fase generatif. Tujuannya untuk menyokong tanaman agar tidak rebah. Ukur tinggi tanaman jagung setiap minggunya, dan jangan lupa untuk menghitung jumlah daunnya juga. Tanaman jagung saya ini belum bisa dipanen karena jagung belum menunjukkan tanda-tanda memasuki masa panen, dan tongkol jagung pun belum terisi penuh. Umumnya tanaman jagung bisa dipanen sekitar 100 hari setelah tanam.